Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas sosok pengganti Presiden Jokowi akhirnya terungkap. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang terkenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya di Jawa. Prabu Jayabaya merupakan Raja Kediri periode 1135 sampai 1159 Masehi yang terkenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan, yang hingga saat ini diyakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi. Saat berada di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya, Kerajaan Kediri disegani dan berada pada puncak kejayaan. Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai Jangka Jayabaya yang melegenda. Beberapa ramalan saat itu tentang masa depan hingga kini diyakini terbukti. Sejumlah bukti kebenaran ramalan Prabu Jayabaya banyak diingat masyarakat. Di antaranya ramalan bahwa Pulau Jawa nanti akan berkalung besi. Jika ditafsirkan sekarang, kemungkinan adalah kehadiran kereta api dengan relnya dari besi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal lainnya adalah kedatangan pria berkulit putih yang akan menduduki Jawa dalam waktu yang sangat lama. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan penjajahan Indonesia oleh Belanda yang menjajakan kaki di bumi Nusantara pada tahun 1595, lebih dari 400 tahun setelah pemerintahan Prabu Jayabaya. Ramalan itu diikuti oleh firasatnya tentang orang-orang berkulit kuning dari utara yang kedatangannya akan menandai berakhirnya kekuasaan orang kulit putih Indonesia dan kemudian akan menduduki Jawa sendiri seumur hidup. Prediksi ini sesuai dengan kedatangan Jepang yang menginvasi Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Dalam buku bertajuk Membuka Tabir Ramalan Jayabaya di Era Reformasi, disebutkan apabila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada jago kate berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa. Lamanya hanya seumur jagung. Jago kate berbulu kuning yang dimaksud kemungkinan besar adalah tentara Jepang yang berperawakan kecil dan kulit kuning. Dalam catatan sejarah disebutkan, kedatangan Jepang mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Jepang juga hanya berkuasa selama 3,5 tahun, tidak seperti bangsa Belanda. Meski demikian, ada ramalan Prabu Jayabaya yang hingga kini belum terjadi namun tetap diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya orang Jawa. Dalam ramalan itu, Prabu Jayabaya percaya bahwa akan ada masa di mana Indonesia dipimpin oleh seorang ratu adil yang akan membawa tanah air menuju kemakmuran. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro. Lantas seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara, jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Noto Negoro, kata No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yaitu No. Kedua adalah Soeharto, yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara Gus Dur, B.J. Habibie, dan Megawati Soekarno Putri tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali periode tersebut. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo.
Dalam aksara Jawa, kedua nama itu memiliki tenaga atau go. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Yang pasti adalah bahwa dalam ramalan Jangka Jayabaya, Nusantara ini akan dipimpin oleh sosok seorang Satrio Piningit. Lalu siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak elektronik dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam hasanah budaya Jawa sendiri dikenal 3 satria. Yang pertama, Satrio Pinantito adalah tokoh panutan pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinele, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan nanti. Yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggo Warsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin Nusantara ini. Ketujuh nama itu antara lain: yang pertama, Satrio Kinujuro Murowo Kuncoro; yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar; yang ketiga, Satrio Cinumbut Sumela Atur; yang keempat, Satrio Lelo Notopong Ramai; yang kelima, Satrio Piningit; yang keenam, Satrio Boyong Pembukaan Neng Gapuro; dan yang terakhir atau ketujuh, Satrio Pinantito Sinisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama Satrio yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, orang bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang kesatria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu setelah ketujuh satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinujuro Murowo Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinujuro, artinya adalah seorang perwata kesatria. Namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar membawa Nusantara Murowo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat raya. Kemudian yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang kesatria dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa kini jarak ia sering kesandung kesambar, artinya selalu ada yang berusaha untuk menjaga jalannya. Yang ketiga, Satrio Cinumbut Sumela Atur. Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut membela atur, membantu memperbaiki kehidupan rakyat di Nusantara. Yang keempat, Satrio Lelo Notopong Ramai. Lelo Notopong mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah tokoh ramai. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit merupakan penekanan dari kata Kinujuro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara melainkan hidup bagaikan di penjara. Kemudian yang keenam, Satrio Boyong Pembukaan Neng Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luar biasa.
Jadi Gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Satrio Pinantito Sinisian Wahyu. Pinantito bermakna bahwa Satria ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa gemblengannya dulu. Gimana menurut kalian, sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi nanti? Jangan lupa berikan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah.